Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Tony di channel YouTube saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan saya kemarin di dua lokasi yang menjadi saksi bisu dari tragisnya kisah cinta segitiga di Mataram pada masa Amangkurat I, yaitu yang pertama adalah situs Gunung Kelir atau Gunung Sentono atau yang lebih dikenal dengan makam Ratu Malang, dan lokasi yang kedua adalah situs Masjid Agung Pleret, di mana di belakangnya terdapat makam almarhumah Gusti Kanjeng Ratu Pelabuhan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena terutama nanti di lokasi makam Ratu Malang yang terletak di atas bukit ya. Jadi karena anginnya cukup kencang dan di lereng situ sedang ada pembangunan penggalian sumur oleh warga dengan menggunakan mesin diesel, jadi nanti mungkin akan banyak suara-suara yang mengganggu. Ya, hari ini kita sudah sampai di depan lokasi makam Ratu Malang dan Dalang Panjang Mas di Antokopuro yang terletak di Gunung Sentono, Dusun Sentono, Pleret, Kabupaten Bantul. Jalan tangga ini menuju ke atas ya, bersama dengan Pak Juru Kunci Mas Jito yang sudah menunggu di atas. Baik, mari langsung kita naik ke atas. Makam Antokopuro di Gunung atau Bukit Sentono atau Gunung Kelir ini terletak di ketinggian kurang lebih 99 meter di atas permukaan laut. Ini kita harus menaiki bukit tangga ini setinggi 50 meter ya, kurang lebih cukup untuk membakar kalori. Mungkin jaraknya hanya 50 meter ya, tapi cukup terjal, jadi agak lumayan menguras tenaga. Ya, kita sudah tiba di depan gerbang makam Antokopuro. Tampak bangunannya sudah banyak yang roboh ya, karena faktor alam ini. Anginnya cukup besar, menambah suasana syahdu. Kita baca dulu ya di sini. Setiap orang paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 250 juta.
paling tinggi 10 miliar rupiah. Nah, berikut denah dari situs makam Ratu Malang. Tadi kita di sini ya, naik. Dan ini situs makamnya. Ini komplek makam. Dan di puncak bukitnya nanti ada sendang. Seperti ini sendangnya nanti. Dan ini komplek makamnya yang di sini tadi. Kurang lebih seperti ini. Sementara situs makam ini dibangun kembali dan diresmikan 2020. Padmo Hartanan Radisuto 5. Oh, tampaknya bukan dari pemerintah ini ya, dari swasta. Oke, kita keliling dulu ya sambil sambil sedikit bercerita, keliling sekitar makam dulu, maksudnya di luar makam. Jadi yang saya tahu, situs makam ini sudah ada sejak era Mataram Pleret di tahun 1645 sampai 1677 ya, era Mataram Pleret. Dan menjadi tempat tirakat atau laku prihatin para dalang wayang ya, yang akan meniti karir sebagai dalang. Maka salah satu tirakatnya adalah dengan menjalani laku di situs Gunung Kelir ini. Dari sini terlihat di dalam makamnya ya, seperti itu kalau kita ngintip. Sementara konstruksi batu batanya ini sepertinya bata putih ya ini ya, seperti layaknya style bangunan dari gaya Amangkurat Pleret, Mataram Pleret. Sementara situs sendangnya ada di sana itu. Nanti kita ke sana. Nah, menurut sumber yang saya kumpulkan, makam ini mulai diteliti oleh Balai Penelitian dan Cagar Budaya Jogja sekitar tahun 2002-2004. Mulai diteliti oleh Balai Cagar Budaya. Tapi tahun 2006 mengalami kerusakan yang cukup serius karena gempa di Jogja ya, tahun 2006. Lalu tahun 2015 situs ini diajukan sebagai cagar budaya, tapi masih belum belum resmi, baru sifatnya pengajuan.
Ya, jadi nanti di dalam makam situ nanti, di dalam Antokopuro itu nanti ada kompleks pemakaman ya, di mana terdapat 28 makam yang satu makam itu adalah berbentuk jajaran genjang dari bahan batu andesit yang dipercaya itu adalah makam dari beliau Ki Dalang Panjang Mas. Lalu sebanyak kurang lebih 9 makam ya, itu berbentuk berbentuk kijing biasa gitu, yang salah satunya diyakini sebagai makam Ratu Malang. Ada 8 makam, nah sisanya itu berupa batu yang ditata seperti itu. Oke. Jadi Dalang Panjang Mas diyakini dimakamkan di sini. Kemudian mantan istrinya yaitu beliau Ratu Malang atau Nyi Truntum atau Retno Gumilang dimakamkan di sini. Ya, lokasi dari Gunung Sentono ini sendiri tidak begitu jauh ya dari situs Pleret, situs bekas ibu kota kerajaan Mataram di Pleret, di sebelah selatannya bekas keraton Pleret itu. Nah, saya sendiri mendengar tentang situs ini justru dari novel. Novel apa? Yaitu novel Roro Mendut, karya dari almarhum Romo Mangunwijaya, yang di sequelnya Roro Mendut itu mengisahkan tentang perjalanan anak dari Roro Mendut yaitu Genduk Duku, dan anak dari Genduk Duku yaitu Lusi Lindri. Nah, Genduk Duku atau Lusi Lindri itu di dalam novel itu dikisahkan sebagai prajurit wanita pengawal pribadi Susuhunan Amangkurat I, Raja Mataram saat itu. Pengawal wanita, namanya pasukan Trenisat Kenya. Jadi Lusi Lindri atau Mas Cito itu Pak juru kunci makamnya ya, Pak Cito. Nah, sambil cuma berdua itu adalah pengawal pribadi Amangkurat. Jadi dia tahu kisah-kisah atau kehidupan pribadi dari Raja Amangkurat. Jadi dikisahkan di situ Lusi Lindri menjadi saksi hidup dari kisah asmara dari Amangkurat I dan beliau Ratu Mas Malang. Jadi di situ ada adegan saat Lusi Lindri melarikan diri dari keraton. Ini seingat saya ya, melarikan diri dari keraton, bersembunyi di lereng Gunung Kelir itu, yang nantinya bakal jadi makam Ratu Malang, dan dia melihat sendiri prosesi pemakaman jenazah Ratu Malang. Jenazahnya dibawa dari bawah sana itu, diiringi oleh Raja Amangkurat yang menangis terus ya karena kesedihannya ditinggal oleh istri kesayangannya, dibawa ke dalam, kemudian ditangisi selama 7 hari 7 malam. Bahkan di dalam novel itu juga dikisahkan sang raja masih sempat berjumbu dengan jenazah dari Ratu Mas Malang. Seperti itu. Disebutkan nama Gunung Kelir di dalam novel tersebut sebagai lokasi makam dari Amangkurat dari beliau Ratu Mas Malang dan Ki Dalang Panjang Mas. Itu dari situlah saya penasaran dengan lokasi dari Gunung Kelir ini. Ini adalah kunjungan saya yang kedua ya. Yang pertama dulu karena saya dari makam Banyu Sumurup, karena masih ada waktu luang, saya sempatkan ke sini, tapi tidak sempat saya dokumentasikan videonya, hanya sekedar ziarah.
Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua di sini. Oke, karena sudah ditunggu oleh Pak Juru Kunci, Pak Cito, jadi mari kita masuk ke dalam. Nah, lokasi ini sendiri memiliki beberapa nama ya. Yang pertama disebut dengan Makam Ratu Malang. Kenapa disebut Makam Ratu Malang? Ya karena di situ dimakamkan Ratu Malang. Jadi tokoh terkenal yang dimakamkan di situ adalah Ratu Malang, maka dikenal sebagai Makam Ratu Malang. Nama yang kedua juga dikenal dengan nama Gunung Sentono. Arti nama dari Sentono, Sentono itu adalah keluarga bangsawan yang merupakan inner circle atau lingkaran terdalam raja. Itu disebut dengan Sentono. Jadi bisa diartikan bahwa Gunung Sentono adalah gunung di mana di situ terdapat Sentono Raja atau keluarga raja yang dimakamkan di situ. Oke. Nah, yang menarik adalah nama terakhirnya. Nama gunung itu juga disebut dengan Gunung Kelir. Nah, ini menarik. Kenapa dinamakan Gunung Kelir? Bisa jadi karena salah satu yang dimakamkan di situ adalah dalang yang sangat terkenal, sangat sakti dan sangat mahir saat itu, yaitu Ki Dalang Panjang Mas. Jadi selain Ratu Malang, di situ ada makam Ki Dalang Panjang Mas. Makanya dinamakan Gunung Kelir. Kelir itu dari kata kelir wayang itu ya, layarnya wayang yang disorot belencong itu. Jadi nanti bayangan wayang akan terlihat indah di kelir itu. Nah, pendapat yang kedua kenapa dinamakan Gunung Kelir, karena di dinding-dinding makam, dinding-dinding kompleks pemakaman itu terdapat goresan-goresan atau guratan-guratan yang bergambar wayang, ya, bergambar wayang. Jadi seolah-olah dinding-dinding makam yang besar-besar itu seolah-olah menjadi kelir dari wayang kulit, seolah-olah seperti itu, maka dinamakan Gunung Kelir. Kemudian ini yang kemarin saya lihat di sana ya. Jadi entah disengaja atau tidak, cara penataan dari makam itu ditata seperti sebuah pakeliran atau pertunjukan wayang kulit, ya. Jadi Ki Dalang Panjang Mas itu dimakamkan di lokasi yang menyendiri di agak di pojok itu, ya, seperti ini. Nah, kemudian para pesindennya atau waranggononya itu dimakamkan agak ke belakang menyamping dan berjejer. Salah satunya adalah Ratu Malang, ya, berjejer seperti ini. Nah, kemudian di belakang yang agak ke sini itu dimakamkan para pradongo atau niyogo atau penabuh gamelan yang posisinya tidak teratur, jadi seperti tidak berurutan gitu, menyebar, tapi di belakang. Nah, saya jadi teringat dengan posisi formasi pakeliran wayang itu. Dalang sendiri di sini memainkan wayang, di belakangnya ada sinden atau waranggono yang menyanyikan lagu-lagu atau soundtrack dari kisah wayang yang diceritakan itu, dan di belakangnya ada niyogo atau pradongo yang memainkan gamelan yang posisinya tidak beraturan sesuai dengan besar kecilnya gamelan yang dia mainkan gitu. Jadi saya kok jadi punya pendapat bahwa penataan yang seperti sebuah pementasan atau pakeliran wayang itu yang membuat nama lokasi itu menjadi Gunung Kelir. Nah, kemudian untuk nama yang terakhir adalah Antokopuro. Antokopuro ini memiliki arti, Antoko itu adalah kematian dan puro adalah dalam atau rumah. Jadi bisa diartikan Antokopuro ini adalah istana kematian.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas sandal dulu. Ya, beginilah kondisi dalam dari Ratu Malang. Ki dalang riyen nggih. Kita ya di sana itu yang tadi saya ceritakan ya, makam berbentuk jajar genjang yang adalah makam dari Eyang Ki Dalang Panjang Mas. Sementara yang di dalam situ adalah yang dipayungi itu adalah makam dari almarhumah Ratu Mas Malang. Sementara yang di jejer-jejernya yang di sederet itu adalah makam dari para pesinden. Sedangkan yang di sini adalah para yogo, niyogo atau pradonggo yang biasanya memainkan gamelan dalam pertunjukan wayang. Ya, kita ke menziarahi makam Eyang Ki Dalang dulu yang terletak di bawah dari pohon yang cukup besar ya di sini. Ki Dalang Panjang Mas, dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susuhunan Amangkurat I. Yudi Kebukai. Oke, kita ziarah dulu. Nah, lokasi dari Gunung Kelir atau Gunung Sentono atau makam Ratu Malang ini menjadi terkenal karena kisah cinta segitiga yang terkenal antara 3 orang yang menjadi tokoh sentral dari kisah itu. Jadi yang pertama adalah Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I, yaitu beliau adalah Raja Mataram ya, seperti yang kita ketahui. Beliau memerintah Kesultanan Mataram itu dari tahun 1645 sampai tahun 1677. Pada masa pemerintahan beliau, ibu kota Mataram terletak di daerah Pleret, Bantul. Susuhunan Amangkurat I ini adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, pahlawan terkenal dari Mataram yang menyerang Batavia. Jadi itu adalah ayah beliau, dan ibunya adalah Gusti Kanjeng Ratu Batang. Amangkurat I ini pada waktu itu sudah memiliki 2 permaisuri ya, 2 permaisuri dan 43 selir ya. Istrinya yang pertama yaitu Ratu Pembayun atau Ratu Kencono itu sudah meninggal ya, karena melahirkan putra mahkota, melahirkan anaknya yang bernama Raden Mas Rahmat ya. Meninggal karena melahirkan dan dimakamkan di Giriloyo. Sedangkan istrinya yang kedua itu adalah Kanjeng Ratu Labuan. Gusti Kanjeng Ratu Labuan memiliki nama asli Dewi Roro Wulan atau siapa gitu ya. Itu adalah cucu atau putri ya, saya agak mistis itu, cucu atau putri dari Panembahan Romo Kajoran, Klaten ya. Jadi, dan beliau juga memiliki selir berjumlah 43 orang. Itu tokoh pertama dalam kisah ini. Tokoh yang kedua adalah Ki Dalang Panjang Mas. Ki Dalang Panjang Mas ini adalah seorang dalang terkenal yang hidup di Kabupaten Pati, yang terkenal sangat mahir dalam memainkan wayang, terkenal sangat merdu ketika melantunkan suluk, dan terkenal juga bisa ilmu nujum atau ilmu meramal waktu itu. Nah, beliau diberi nama
Panjang Mas ya, nama asli beliau itu sebenarnya Ki Dalem ya, Ki Dalem. Dan beliau juga memiliki nama lain yaitu Dalang Soponyono. Cuma Dalang Soponyono itu bukan nama beliau ya sepertinya, tapi itu adalah seperti gelar sebutan. Jadi kayak dulu almarhum Pak Mantep Sudarsono itu punya, karena sabetan wayangnya yang luar biasa cepat, beliau diberi julukan Dalang Setan. Kemudian ada lagi Ki Joko disebut Dalang Edan, macam-macam lah. Jadi sepertinya gelar Ki Soponyono itu adalah sebutan untuk gelar dari seorang dalang yang terkenal. Nama asli beliau adalah Ki Dalem. Nah, kenapa kemudian disebut dengan Ki Dalang Panjang Mas? Ya, menarik. Ada yang mengatakan bahwa saking saktinya beliau pernah ditangkap untuk memainkan pentas wayang kulit di Keraton Pantai Selatan, diundang oleh Kanjeng Ratu Laut Kidul. Kemudian sebagai hadiah bayarannya diberikan sebuah baki yang penuh dengan emas, bakinya panjang, makanya namanya Panjang Mas. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang bilang bahwa Panjang Mas itu karena beliau kalau melantunkan suluk itu suaranya panjang, tidak terputus dan sangat merdu. Jadi beliau diberi nama Ki Dalang Panjang Mas. Jadi itu. Nah, selain beliau adalah dalang terkenal, kemudian punya kelebihan dalam hal meramal atau nujum dan ya dalang terkenal lah intinya. Beliau itu juga ternyata bukan keturunan orang biasa. Jadi Ki Dalang Panjang Mas itu adalah putra dari Ki Juru Kiting. Ya, Ki Juru Kiting sendiri adalah putra dari Ki Juru Martani. Ya. Ki Juru Martani adalah adik seperguruan dari Ki Gede Pemanahan, salah satu pendiri Kerajaan Mataram, dan merupakan ahli strategi dari ahli strategi dari keluarga Kerajaan Mataram. Jadi Ki Gede Pemanahan, kemudian Panembahan Senopati, Panembahan Hanyokroowati, sampai Sultan Agung. Kalau tidak salah sebelum Sultan Agung ya, jadi tiga Raja Mataram itu Pemanahan, Panembahan Senopati, dan Panembahan Hanyokroowati itu Ki Juru Martani adalah ahli strateginya. Bahkan beliau menjadi Perdana Menteri Mataram yang pertama, bergelar siapa ya namanya? Adipati Mandoroko. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ki Dalang Panjang Mas ini bukan orang yang sembarangan. Ya. Kemudian tokoh ketiga dari cinta segitiga ini, tokoh terakhir ya, adalah yang menjadi ikon dari makam ini, yaitu Ratu Mas Malang. Siapakah Ratu Mas Malang ini? Jadi beliau adalah seorang waranggono atau pesinden yang memiliki suara sangat merdu, yang merupakan bagian dari kelompoknya Ki Dalang Panjang Mas tadi. Ya. Beliau terkenal memiliki suara yang merdu dan wajah yang sangat cantik, sehingga beliau selain menjadi waranggono juga menjadi istri dari Ki Dalang Panjang Mas. Ya bukan cerita baru lah kalau dalang itu menikahi pesinden atau waranggononya ya. Jadi seperti itu. Nah, sementara Ratu Malang ini memiliki nama asli Retno Gumilang. Atau ketika menjadi pesinden atau waranggono memiliki nama panggung yaitu
yaitu Nyi Truntum, seperti itu. Nah, Nyi Truntum atau Retno Gumilang ini juga adalah putri dari seorang dalang wayang gedhog yang terkenal di Mataram waktu itu, yaitu Ki Wayah. Jadi Retno Gumilang tadi adalah putri dari seorang dalang yang kemudian ikut dalam rombongan Ki Dalang Panjangmas dan diperistri, seperti itu.